9, baru 3. Mabok. Mabok, ya. Kapitalis. Hah? Enggak. Sekolah, Bu. Apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu lagi, Bu. Nggak tahu lagi, banyak kan, merokok, candu, berantem, tawuran, apalagi Bolos. bawa itu bolos, gitu kan? Apa? Kalau buka HP yang dilihat hal-hal ya konten-konten yang positif atau konten-konten yang negatif. Kalau lihat HP, ayo. Terdorong nggak kalian kepingin tahu konten-konten negatifnya apa? Ya, jadi banyak sekali perilaku-perilaku negatif yang sadar ataupun tidak sadar akan kalian lakukan, ya. Kalian sebenarnya nggak mau, tapi mungkin juga ada ajakan teman, ditekan oleh teman, diancam oleh teman. Awas, kalau nggak ikutin nanti awas lo. Gua nggak temenin lo. Gua cegat lo pulang nanti lo. Misalnya ya, misal. Oke, lanjut Kak Mahdi, slide berikutnya. Nah, apa yang dimaksudkan? Tadi kan saya sudah coba minta adik-adik menyebutkan. Apa itu mengasihi diri sendiri? Apa itu yang terkait dengan self-compassion? Mengasihi, menyayangi diri sendiri itu berkaitan dengan kita peduli dengan diri kita. Ya. Mandi sehari 2 kali paling tidak itu bagian dari mengasihi diri sendiri enggak? Siapa yang rajin mandi, siapa yang malas mandi? Disuruh mandi susah sekali. Mandinya mandi bebek. Ayo, Fajar, Fazriansah, ayo. Apa itu mengasihi diri sendiri? Kita peduli dengan diri kita. Kita menjaga kesehatan kita istirahat teratur, kita makan makanan yang sehat, kita berolahraga secara teratur, kita bergaul dengan teman-teman yang memberi pengaruh positif terhadap kita. Kita rajin sholat, rajin ibadah, tidur tepat waktu, menonton tayangan-tayangan yang positif. Sensitif. Bagaimana? Enggak. Nah, tidak ngegosipin teman, itu juga bagian dari mengasihi diri sendiri. Ya, kita nggak menghakimi teman, ya. Itu juga bagian dari mengasihi diri sendiri. Karena kalau kita disenengin oleh teman-teman kita, itu bukti bahwa kita mengasihi diri kita. Ya enggak? Coba deh kalian misalnya, aduh si Fajar kemana ya? Kok udah berapa hari gue nggak lihat Fajar, kangen nih sama Fajar. Kalau nggak ada dia nggak seru. Nah, kalau nggak ada Fajar itu nggak rame, suasana tidak hangat, suasana nggak ceria. Nah itu berarti orang senang sama Fajar. Teman-temannya sayang sama Fajar. Itu berarti Fajar mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi teman-teman. Sederhananya seperti itu. Bu guru juga demikian di sekolah. Kalau sehari nggak lihat Fajar, Fajar kemana ya? Kok nggak ada beritanya? Fazri kemana ya? Laras kemana ya? Kok nggak ada beritanya? Nah, apakah kalian bisa menjadi orang yang penuh dengan kehangatan? Ya, kehadiran kalian, keberadaan kalian itu selalu ditunggu-tunggu, selalu diharapkan. Kalau kalian nggak ada, malah bingung kemana ya? Kok nggak ada berita ya? Nah, kalau kita peduli dengan diri kita sayang dengan diri kita, maka otomatis teman-teman, guru, orang tua, semua juga akan sayang sama kita. Gitu loh. Jadi ada hubungan timbal balik, ya. Ada hubungan take and give, ada hubungan timbal balik. Lanjut Kak Mahdi. Nah, ini tadi ya yang sudah kita lakukan ya, yang sudah adik-adik lakukan untuk mengisi Google Form-nya ya. Dari 13 peserta dari SMP Trisula dan 32 peserta dari SMP YWKA. Ya, lanjut. Lanjut Kak Mahdi. Nah, ini hasil tesnya.
hasil yang tadi yang grafik yang tadi dulu kita lihat hasil tesnya. Nah, ini presentasi frekuensinya. Sebagian besar nggak ada yang tinggi, sebagian besar ada pada kategori sedang. Yang tadi Kak Mahdi, yang apa diagram tadi? Yang ini, Bu? Itu virtual background yang keluar. Tadi yang diagram. Ya, ini kita lihat deh, kita lihat sekarang ya. Nah, semua kalau adik-adik lihat, sebagian besar itu ada di dalam frekuensinya, kategorinya itu kategori sedang. Ya, sedang itu 35, rendah itu 10. Dari total 45 peserta yang mengikuti atau yang mengisi Google Form ini. Nah, kita lihat aspek-aspeknya. Slide berikutnya, Kak Mahdi. Slide berikutnya. Yang ini, Bu? Yang tadi, no. Yang sebelum ini. Nah, itu. Ini ada dimensi-dimensi dari self-compassion-nya, ada self-kindness, kebaikan diri, ada kemanusiaan, ada kesadaran diri, mindfulness, ya. Ini bisa kita lihat, yang paling tinggi itu semua sedang ya. Persentase yang paling tinggi itu sedang ya, Kak Mahdi ya. Iya. Kalau kita lihat, ya kan? 44,6 untuk mindfulness-nya. Iya kan? Iya, 44,6. Ya oke. Lanjut deh. Lanjut. Nah, ini hasil tes secara rinci per pernyataan. Silakan lanjut lagi. Terus, nah, cara kita meningkatkan atau mengasihi diri sendiri. Adik-adik itu harus sadar bahwa kalau adik-adik punya kepahitan-kepahitan masa lalu, punya perasaan nggak senang, perasaan marah sama teman, sama guru, sama orang tua kalian misalnya ya. Perasaan tidak puas, ingin marah dengan teman, dengan orang tua, dengan guru. Kalian harus menyadari bahwa ini pernyataannya bagus ya. Kalian bukanlah luka batin, kamu lebih besar dari luka itu. Artinya, kalaupun kalian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang sifatnya traumatis, kalian sadar bahwa kalian jauh lebih berharga dari itu. Ya. Kalian lebih berharga dari itu. Jadi sudahlah, kita mencoba untuk berdamai dengan luka, perasaan luka, perasaan kecewa, perasaan tidak nyaman yang adik-adik alami. Yang kedua, setelah kalian sadari, amati. Ketika dihadapkan pada apa itu nggak terbaca, Kak Mahdi, tolong dibacakan. Ibu nggak bisa baca, nggak terputus kalimatnya. Yang mana, Ibu? Yang kedua, ketika dihadapkan pada apa tuh? Ketika dihadapkan pada luka batin atau fight or flight, kamu harus berhenti untuk menyangkal luka batin dan atau larut dalam luka batin itu sendiri. Ya, artinya ya itu tadi, percuma, karena kalau kalian terus berpikir, aduh aku kecewa banget sama dia, kok dia bohongin aku, kok dia kecewakan aku, kok mama papa nggak sayang sama saya, kok saya merasa diperlakukan tidak adil, kok saya dibedakan ya perlakuannya. Kalau kalian terus berpikir hal-hal yang negatif itu nggak ada gunanya gitu. Kalian tidak akan bergerak maju. Kalian harus maju gitu loh. Ya, ini dikatakan tadi, ya udah, kita harus bisa menyangkal luka-luka batin tersebut. Kita harus bisa sedikit demi sedikit mengurangi luka-luka batin tersebut, ya. Kamu harus rela menerima bahwa penderitaan adalah hal yang wajar dialami oleh manusia dan bersifat sementara.
Nggak ada orang yang sepanjang umur kehidupannya hanya menderita, terus itu nggak ada. Yakin Ibu? Yakin saya, Tuhan itu maha adil. Karena satu saat, di balik penderitaan, kekecewaan, rasa sakit hati yang kita alami, pasti ada pelangi nantinya. Hujan kan nggak hujan terus tiap hari kan adik-adik? Ya kan? Mau sederas-derasnya hujan itu kan pasti akan ada berhentinya. Demikian juga masalah, penderitaan, kekecewaan, itu nggak akan berlanjut terus. Satu saat itu pasti akan sampai pada akhirnya. Akan indah pada waktunya. Kalau kalian sering mendengar orang mengatakan, ya sudah, toh segala sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya. Ya, lanjut Kak Mahdi. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau mengasihi diri sendiri? Yang pertama, kita bahagia. Ya. Ketika kamu menghadapi penderitaan, ya kita harus menerima penderitaan sebagai hal yang wajar. Itu yang Ibu katakan tadi, nggak perlu ya dipikir, namanya manusia hidup ya kita harus berpikir. Tapi jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Jangan sampai kita larut dalam kekecewaan. Sehingga nggak bisa tidur, nggak enak makan, terus menarik diri dari teman-teman, nggak mau bergaul, males belajar. Akhirnya prestasi kalian jadi anjlok, jadi turun. Ya. Lepaskan semua. Ya. Lepaskan semua bentuk luka-luka batin tersebut. Ya, kita harus belajar untuk bersyukur, menerima apa adanya. Hidup itu kan seperti roda kehidupan. Setuju nggak adik-adik? Ya kan? Kita kan nggak selalu harus ada di atas. Satu saat kita ada di bawah. Satu saat yang di bawah itu akan ada di atas. Ya kan? Coba kalian kalau misalnya ada waktu lihat di YouTube, itu banyak sekali cerita-cerita, testimoni, ataupun kesaksian dari orang-orang yang nol tadinya, ya, tapi akhirnya dengan kerja keras, dengan itu melepaskan kekecewaan masa lalu, dengan bersyukur, akhirnya bisa jadi bos, bisa jadi manajer, bisa jadi orang yang berhasil. Banyak kok ya, jadi kalau kalian ada waktu, Ibu sarankan daripada main game, lebih baik membaca atau melihat di YouTube itu kisah-kisah sukses orang-orang banyak. Banyak sekali testimoni-testimoni yang bisa membuka wawasan kita bahwa ada orang-orang yang tadinya cuma tinggal di tempat pembuangan sampah, tapi karena kerja keras, karena motivasinya yang kuat, ada orang yang sayang sama dia, memberi dia beasiswa, ini dia jadi dokter, dia jadi berhasil. Itu banyak sekali adik. Jadi jangan kalian sampai merasa, oh, orang tua saya kesulitan secara ekonomi, ya udah saya stop sampai di sini aja, saya nggak usah belajar lagi, toh percuma. Nggak ada usaha yang cuma-cuma ataupun sia-sia. Pasti kerja keras kalian, usaha kalian itu akan membawa hasil. Ya, lanjut Kak Mahdi. Lanjut, silakan. Nah, tadi kan bersyukur dan sebagainya, berikutnya apalagi? Lihatlah kegagalanmu sebagai bagian dari proses belajar. Pernah nggak atau mungkin kalian sering mendengar orang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik? Ya? Ya kan? Ya kan? Ya, kita sering mengatakan ya sudah kita belajar dari pengalaman karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Nah, kalau kalian misalnya melihat bahwa kalau saya belajarnya sekedar belajar begitu saja, nilai saya jelek. Berarti saya harus meningkatkan atau mengubah gaya belajar, mengubah cara belajar saya menjadi lebih baik hasilnya. Ya. Jadi lihatlah kegagalanmu sebagai bagian dari proses belajar. Semua orang yang sekarang jadi presiden sekalipun,
Pak Jokowi sekalipun juga pasti pernah mengalami kegagalan. Semua, coba tanya Ibu Dela, tanya Bu Siti, pernah nggak mengalami kegagalan? Pasti pernah. Kegagalan itu bagian yang nggak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Ya, misalnya begini, kalian sudah belajar dengan serius, berharap dapat nilai 10 ulangan atau 8 lah. Ternyata soal yang diberikan oleh Bu Guru atau Pak Guru tuh nggak sesuai yang kalian harapkan. Akhirnya nilai kalian harapkan. Itu juga bagian dari kegagalan kan? Misalnya, kalian berusaha mau melakukan pendekatan bergaul dengan teman, mau punya sahabat. Pada mulanya oke-oke saja pertemanan kalian. Tapi ada satu saat mungkin sahabat kalian mengkhianati. Halo. Mengecewakan kalian. Mati suaranya nih, Mak. Itu bagian dari kegagalan, ya. Ini gimana, Mak? Udah hidup, suaranya udah hidup. Suaranya nggak terdengar. Maaf. Udah. Hindari mengkritik dirimu habis-habisan dan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Soal kecantikan, soal kegantengan, soal kepintaran, nggak perlu. Be yourself. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Karena Safira bukan Laras. Gitu loh. Bu Michiko ya Bu Michiko bukan Bu Dela, beda. Aper aku, Mak. Kenapa itu ada suara-suara nggak terdengar? Kenapa maknya mau ikut? Oh, maaf. Nah, ya, jadi jangan kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kamu adalah kamu, Safira adalah Safira, Laras adalah Laras, Austin adalah Austin. Sama kakak, adik di rumah juga jangan dibanding-bandingkan dan jangan membanding-bandingkan karena pasti masing-masing mereka berbeda. Ya, yang penting kalian tampil dan belajar untuk menjadi diri kalian sendiri. Itu satu kata yang Ibu selalu ingat. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Kalian nggak bisa ikut atau tampil biar kalian penggemar film drama Korea, drakor, tapi kalian nggak mungkin jadi siapa bintang film Korea yang terkenal? Apa namanya itu? Lee Min Ho. Nah, kamu nggak bisa jadi seperti dia. Dia ya dia, kamu ya kamu gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin, nggak ada. Tuhan itu nggak menciptakan manusia itu sama, enggak. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Nggak ada yang sama. Potongan rambut mungkin bisa lah, niru-niru sedikit kayak bintang film Korea yang potongan rambutnya ya. Kayak apa tuh? Yang potongan rambut Korea tuh. Potongan rambut Korea. Kayak apa tuh misalnya? Potongan rambut mungkin bisa sama, tapi cara bicara, cara berjalan, gaya hidup pasti kan berbeda, nggak bisa sama. Ya. Dan yang terakhir, harus terus belajar tanpa perlu takut gagal. Terus belajar, jangan pernah takut untuk gagal. Karena bagian dari apapun bentuk kegagalan yang kalian alami, yang kalian rasakan, itu adalah proses pembelajaran kalian untuk lebih mengasihi diri kalian sendiri. Ya, kira-kira itu selesai kalau nggak salah ya, Kak Mahdi, slide-nya. Iya Bu, ini yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu ya teman-teman semua. Oke, kalau boleh saya simpulkan secara keseluruhan. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Oh boleh kalau ada pertanyaan dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari adik-adik. Kalau ada pertanyaan boleh dinyalakan mikrofonnya. Baik, Pak Mahdi, Bu Michiko, Bu Siti, Bu Dela, dan teman-teman yang bertanya nanti akan dapat door prize dari kami, pulsa atau kuota, nanti antara pulsa atau kuota. Jadi kami akan catat siapa yang bertanya untuk dapat tambahan kuota. Bertanya boleh, Pak? Ya, silahkan. Boleh, silahkan sebut nama ya. Austin, Pak. Oke,
Silakan pertanyaannya, Austin. Kalau misalnya nih Pak, kan masuk sekolah kan Januari nih Pak, tapi diundur lagi gimana tuh Pak? Gimana apanya? Pertanyaannya apa? Pertanyaan terkait dengan materi ini. Austin. Terkait dengan materi Oh, ya. maaf Bu, saya Pertanyaan terkait dengan materi yang self compassion ini yang Ibu jelaskan tadi. misalnya gini Bu, saya punya temen nih. Ya, Teman saya ini suka membandingkan itu saya dengan orang lain gitu. Nah, ya. cara mengatasinya itu gimana Bu? Oke. Oke. Ya. Austin punya teman dan teman itu suka sekali membanding-bandingkan Austin dengan orang lain. Iya. Kalau Ibu boleh tahu lagi yang dibandingkan itu contohnya apa misalnya? Ya contohnya dari sifat, kulit. Oke. Ibu gali lagi. Pada saat temanmu itu membanding-bandingkan, kamu merasakan apa? Kamu rasa marah, geram, senang, lucu atau apa? Merasa tersindir gitu Bu. Merasa tersindir. Oke. Kamu bisa nggak bicara misalnya dengan temanmu misalnya temanmu namanya siapa ya, misalnya Joko misalnya. Joko. Aku sih sebenarnya nggak apa-apa kalau dibanding-bandingkan, seneng-seneng aja. Tapi perasaan teman yang dibandingkan itu suka nggak? Kan berarti melibatkan dua orang kan, si A dan si B. Kalau aku sih bilang, kamu bilang, buat saya sih nggak apa-apa, saya seneng-seneng aja dibanding-bandingkan. Tapi kamu mencoba melihat nggak perasaan teman yang satu itu bagaimana? Jangan-jangan dia nggak suka dibanding-bandingkan. Gitu loh. Jadi melihat sisi yang positifnya. Kalau Ibu jadi kamu, saya akan melihat dari sisi positifnya. Oke. Kalau aku dibanding-bandingkan misalnya cara berpakaiannya, cara berjalan, cara bicara, saya mencoba melihat sisi positif bahwa oh ternyata kamu tuh perhatian sama saya. Karena sampai hal yang sekecil-kecilnya pun tentang diri saya, kamu perhatikan. Berarti kamu perhatian sama saya. Jadi mencoba untuk melihat sisi yang positifnya. Ya, Austin ya. Ya, makasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan, dinyalakan mikrofonnya. Ayo, dapat hadiah loh kalau bertanya. Ada pulsa dan kuota. Ya, ada tambahan pulsa dan kuota. Lumayan untuk mengisi kuota PJJ. Ayo, ada lagi yang bertanya? Laras atau Amalia? Ada pertanyaan? Oke, Ibu Michiko, kalau ini pertanyaan sampai berapa siswa ya? Atau mungkin Ibu gurunya ya, boleh bertanya? Artinya kalau ada yang mau bertanya, kita layani. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, gitu aja. Artinya, tadi kan ada pertanyaan dari Austin. Mungkin dari yang lain-lainnya, dari Laras dan teman-teman, Safira, Maharani. Coba Safira, Ibu ingin lihat wajahmu, Safira. Safira, Maharani. Nah, Safira ada pertanyaan kah? Halo. Udah, oke. Ya sudah, kalau nggak ada yang bertanya nggak apa-apa. Oke, Pak Herdi gimana Pak? Hanya satu nih Pak yang dapat kuota. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin lanjut dulu ke yang berikutnya Bu Michiko ya, ke materi berikutnya Bu Michiko. Ya. Rifki. Oke, ke Kang Rifki ya berarti sekarang. Nanti mungkin akan ada pertanyaan lagi kalau itu kembali ke Bu Michiko setelah Pak Rifki, kalau tidak ada yang nanya lagi ya. Ya, silakan Pak Rifki.